Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 87. Sekarang penonton terdiam. Wu Bugou sedang berbicara dengan staf, sementara orang yang menyanyikan upacara memegang mikrofon dan berkata dengan lantang. Sun Jingwei, Ketua Jinke Technology Co. Ltd. Mempersembahkan sepotong karakter, Shou, emas murni. Berharap Ketua Wan Wan mendapatkan berkah seperti Laut Cina Timur, dan umur panjang seperti Nanshan. Ye Seng Qiao, manajer umum Lingnan Media, menghadiahkan pot batu giok hijau senilai 880.000 yuan. Saya berharap pohon pinus untuk Presiden Wan selamanya. Yu Taiji, kepala keluarga Yu. Nyanyikan satu persatu. Semua tokoh terkemuka di kota Lincheng hadir. Adapun hadiah yang diberikan berkisar antara 1 juta hingga puluhan juta, dan mereka tidak segan-segan memberikan hadiah rumah. Ketika para penonton mendengar hadiah ini, mereka semua terkejut dan berteriak lagi dan lagi. Apalagi saat dinyanyikan tentang hadiah dari Sun Yongye dan Ni Su, lagu itu semakin populer dan menimbulkan sensasi. Dan semakin banyak pemberian hadiah meningkat, Zhang Chunkin semakin gugup. Awalnya, dengan bantuan Sun Yongye, kesulitan memberi hadiah bisa dilewati. Namun, gadis Ren Yuro ini tidak menerimanya dan masih bergerak-gerak. Nona Ren, jika Anda tidak menerima hadiah saya, setelah beberapa saat, Sekretaris Wu akan mengejarnya. Bahkan proyek Hailong Wan tidak akan dapat mempertahankan kalian. Mudah ditendang keluar. Yang lebih serius, mereka akan berpikir bahwa Anda tidak menghormati Presiden Wan. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menargetkan grup Ren Anda, apalagi Teluk Hailong kecil, saya khawatir seluruh grup mereka semua akan dicabut. Kamu bisa mempertimbangkanku. Apakah kamu ingin minum denganku, berdiskusi secara mendalam, atau pergi dengan caramu sendiri dan menimbulkan masalah, semuanya hanya ada di pikiranmu. Sun Yongye benar-benar merobek wajahnya. Melihat sosok montok dalam gaun malam, menonjol ke depan dan ke belakang, dia sangat gembira. Jika Anda sedang tidak mood untuk berpura-pura menjadi seorang pria sejati, Anda begitu terus terang, jika Anda tidak mendengarkan kata-kata Anda sendiri, akhirnya tidak terbayangkan. Saya. Berjanjilah, nak, bahkan jika kamu minum, kamu tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Zhang Chunkin benar-benar bingung dan masih berusaha membujuk Ren Yuro. Dan Ren Dongguo tidak berani berbicara, dia tahu bahwa Sun Yongye ini ambisius, meskipun dia memiliki latar belakang keluarga yang baik. Tapi sebagai perbandingan, dia sepertinya lebih menyukai Ye Tianzong. Hanya, bukankah menantu konyol ini cukup cakap? Kenapa kamu bahkan tidak berani kentut? Ledakan. Itu dia. Anggota staf yang masih menyanyikan upacara tiba-tiba terlempar dari mikrofon mereka. Setelah menerima kata-kata itu, Sekretaris Wu menjadi marah dan berteriak, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dengan teriakan, pemandangan sunyi menjadi semakin sunyi. Menatapnya tercengang. Apa situasinya? Kata-katanya rapi, nadanya halus, dan bahkan ada sedikit sikap. Sejujurnya, saya berencana mengundangnya untuk mengadakan acara apapun di perusahaan saya di masa mendatang. Mengapa saya datang ke Sekretaris Wu dan membuat kesalahan? Semua orang mengira itu karena Wu Bugou tidak puas dengan nada penyanyi itu. Tapi apa yang dia katakan selanjutnya mengejutkan semua orang. Perayaan ulang tahun Presiden Wan kita hanya untuk membuat semua orang berkumpul dan bersenang-senang. Siapa yang memintamu memberi hadiah? Hadiah-hadiah ini jutaan atau puluhan juta. Menurut Anda, mengapa Presiden Wan Hui kita menggunakan nama perayaan ulang tahunnya untuk mengumpulkan uang? Kalian, ini merugikan Ketua Wan. Kata-katanya luar biasa. Kata-kata Wu Bugou membuat semua penonton tercekik. Setelah memberikan hadiah, perwakilan atau bos perusahaan yang ingin memenangkan hati saling memandang dengan cemas. Apakah dia mengalami kejang? Hal-hal seperti perayaan ulang tahun, pesta, dan pemberian hadiah diam-diam dipahami oleh semua orang. Dan siapapun yang ingin memberi lebih sedikit, atau harganya tidak tinggi, akan mengundang hinaan. Mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Apa situasinya? Kulit Sun Yongye berubah drastis. Tanaka Xin dan Ren Yingying di samping juga memiliki ekspresi muram, mungkinkah si idiot ini benar-benar mengatakan bahwa Presiden Wan tidak akan menerima hadiah pada resepsi malam ini? Tidak pernah terdengar, bukankah ini gayanya? Melihat semua orang sangat terpukul. Ye Tianzong cukup puas.
Tampaknya Wan Ziming benar-benar mendengarkan kata-kata Lin Changhui dan melakukan apapun yang dia perintahkan. Kemudian, saatnya untuk kinerja saya. Sekarang, Zhang Chunqin dan Ren Dongguo, yang awalnya sangat khawatir, keduanya bersemangat sekaligus gelisah, dan orang kaya memiliki banyak selera buruk. Siapa yang tahu jika mereka melakukan ini sebagai ujian atau sebagai lelucon? Mereka semua menahan napas dan berkonsentrasi, tidak berani berbicara lebih banyak. Sebaliknya, Ren Yurou menatap Ye Tianzong lagi dengan ekspresi rumit. Mungkinkah orang bodoh mengucapkan kata emas? Katakan dengan benar. Melihat ke belakang, saya harus berkonsultasi dengan dokter. Yang telah menjadi orang bodoh yang gila, dapatkah dia memprediksinya? Sekretaris Wu, apa maksudmu dengan itu? Kami memberi hadiah, bukankah itu aturan lama? Apa yang kamu katakan membuat kita tampak? Diam. Wu Bugowo menyela, memandang ke arah hadirin, dan berkata dengan dingin, saya tegaskan lagi, resepsi malam ini, perayaan ulang tahun Presiden Wan, tidak ada hadiah yang akan diterima. Dari mana kamu mendapatkannya, ambil kembali dari sana. Jika saya mengetahui bahwa Anda akan memberikan hadiah lagi, saya minta maaf, ini bertentangan dengan Presiden Wan kami, dan Anda bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi pada Anda. Selain itu, saya ingin bertanya kepada semua hadirin, apakah ada orang yang datang malam ini tanpa hadiah? Silakan angkat tangan. Aku ingin melihat, keluarga mana yang memiliki selera gaya, dengan angin sepoi-sepoi di lengan baju mereka, dan orang yang baik. Mengikuti pertanyaan Wu Bugowo, lihat sekeliling. Namun, hati semua orang sakit, bagaimana mungkin seseorang masuk tanpa hadiah? Kecuali Anda tidak ingin bermain. Wan Ziming ada di jalur ini. Sayang, angkat tanganmu. Ye Tianzong datang dan berkata dengan suara rendah. Mereka yang memberi hadiah berada dalam kesulitan, dan mereka yang tidak memberi hadiah dapat diberi hadiah besar. Bukan. Ye Tianzong mengetahuinya tetapi tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan Ren Yurou masih mengutak-atik, tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Chunqin dan istrinya di samping datang dan berkata dengan suara rendah, katakan padaku, apakah ini penipuan? Kurasa tidak ada masalah dengan ini, mari kita tunggu dan lihat. Hei, bodoh, apa yang kamu lakukan, turunkan tanganmu untukku. Zhang Chunqin juga ingin menunggu dan melihat apa yang terjadi. Namun, kata-kata itu belum selesai. Ye Tianzong tiba-tiba bergerak, mengangkat tangan ramping Ren Yurou di udara, dan melambaikannya di udara, kami tidak membawa hadiah apapun. Tianzong, kamu. Wajah Ren Yurou memerah. Sambil berjuang keras di tangan Ye Tianzong, Wu Bugowo yang melirik melihat keluarga Ren Yurou dengan ekspresi dingin, dan langsung berseri-seri dengan gembira, dan berkata dengan keras, saya mengundang tamu ini yang tidak membawa hadiah untuk datang ke panggung. Semua diam. Wu Bugowo agak tidak puas, dan menambahkan, di mana tepuk tangan? Retak bertepuk tangan. Dipaksa tak berdaya, penonton tidak mau gagal. Terutama Tanaka Shin dan istrinya, paru-paru mereka akan meledak. Bagaimana pengaturan yang sempurna bisa diselesaikan seperti ini? Adapun Sun Yongye, dia menggertakkan giginya, berpikir bahwa kecantikan tiada taraf akan berada dalam jangkauannya, tetapi siapa yang tahu bahwa Wan Ziming akan datang untuk bermain dengannya? Ayah ibu, istri, ayo pergi, ayo naik ke atas panggung. Ye Tianzong baru saja memerintahkan mereka yang tidak membawa hadiah untuk bertahan hidup. Tetapi untuk urusan tindak lanjut, bagaimana mengaturnya? Dia tidak mengaturnya, dan dia tidak peduli. Selama keluarga menjadi fokus penonton dan menikmati tepuk tangan alih-alih penghinaan, itu sudah cukup. Katanya sambil mendesak. Setelah setengah mendorong dan setengah berhasil, keempatnya naik ke atas panggung. Ternyata itu Nona Ren. Nona Ren, halo. Senang bertemu denganmu lagi. Dengan melebih-lebihkan semua orang yang terburu-buru untuk memberikan hadiah, kamu adalah satu-satunya yang sendirian. Ini sangat menghiburku dan Ketua Wan. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami berencana untuk memperdalam pendapat sebelumnya tentang ketertarikan pada Teluk Hailong. Melalui pertimbangan yang komprehensif, kami merasa bahwa pasokan material Hailong Wan saat ini dapat menyelesaikan masalah, tetapi masih belum memuaskan dalam hal tenaga teknis dan tenaga kerja konstruksi. Oleh karena itu, Ketua Wan telah segera memobilisasi 100 tulang punggung teknis dan ribuan pekerja migran, lanjut ke Teluk Hailong untuk mendukung, dan biaya personel ini. Semuanya akan diganti oleh asosiasi konstruksi. Begitu kata-kata ini keluar, itu mengejutkan. Ratusan tulang punggung teknis, ribuan pekerja migran.
Gaji mereka ditambah bonus dan waktu yang dibutuhkan setidaknya ratusan juta dolar. Dan apa yang dimaksud Wan Ziming adalah hadiah gratis. Di pesta ulang tahun, aku tidak membawa hadiah. Bukan saja aku tidak menyalahkannya, tapi aku juga menerima hadiah sebesar itu. Aku sudah tahu sebelumnya, aku bahkan tidak perlu memakai pakaian formal seperti itu, datang saja ke sini. Hei, maaf, aku sangat menyesal. Selebriti di bawah sana, mau tak mau mengeluh. Menyalahkan diri sendiri, pingsan, dan bahkan mengumpat. Mereka semua iri dengan keberuntungan keluarga Ren Yurou. Sebagai orang yang terlibat, Ren Yurou masih linglung. Saya pikir saya akan disalahkan, tetapi sekarang ini adalah berkah tersembunyi. Saya mendapat dukungan dari begitu banyak orang di kejauhan, dan masa konstruksi sekitar 1 bulan, proyek Helongwan akan resmi dibuka untuk bisnis. Itu bagus, Yurou. Zhang Chunkin hampir tertawa terbahak-bahak, situs konstruksi Helongwan selesai lebih cepat dari jadwal. Menurut perjanjian yang ditandatangani, Anda secara resmi akan menjadi Direktur Departemen Proyek Grup Ren. Anda akan bertanggung jawab atas semua proyek grup. Promosi dan kenaikan gaji sudah dekat. Putri, kamu baik-baik saja. Aku tahu cepat atau lambat kamu akan sukses, Ren Dongguo juga mengangguk. Ye Tianzong, di sisi lain, acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, sayang, sudah kukatakan, jangan pernah putus asa, akan selalu ada harapan. Percaya pada dirimu sendiri. Manusia menaklukkan alam. Menghadapi kekaguman dan kelegaan keluarga. Ren Yurou tergerak hatinya. Pada saat yang sama, saya juga berterima kasih kepada Wan Ziming atas kemurahan hatinya. Dia mengerutkan bibirnya dan terkekeh, dan mengangguk terima kasih, Presiden Wan, atas bantuan Anda. Saya berjanji, kami pasti akan membangun Teluk Hailong menjadi tengara kota kami yang berdekatan, dan berusaha untuk membuat seluruh kota bangga akan hal itu. Tepuk tangan. Wu Bugou memimpin dengan bertepuk tangan. Yang lainnya mengikuti. Sepotong kedamaian. Namun, di bawah panggung, ada gelombang arus bawah. Nyonya Su selalu berselisih dengan Zhang Chunkin, tetapi melihat keluarga mereka bersinar, dia merasa cemburu dan tidak bisa lebih cemburu lagi. Menurutnya, semua ini disebabkan oleh Wu Bugou, seekor anjing tua. Meskipun dia adalah selebritas Wan Ziming, akumulasi kekayaan Wan Ziming sepenuhnya bergantung pada suaminya. Setelah beberapa saat suamiku keluar, dia pasti akan menuntut dan membiarkan wanita jalang ini jatuh dari altar ke neraka. Adapun Sun Yongye, sumpah, sangat menyebalkan. Tanaka Sin dan istrinya juga mencapai kesepakatan setelah saling memandang. Pertama untuk menenangkan Sun Yongye, dan kemudian dekat ke telinganya, dan setelah membisikkan beberapa kata, Sun Yongye tersenyum dan berkata dengan puas, metode ini bagus, ini memotong kekacauan dengan cepat, dan tidak perlu bertele-tele. Ren Yurou, jika aku tidak bisa membuatmu menghiburku malam ini, aku akan menulis namaku terbalik. Dan idiot itu, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Bab 88. Insiden pemberian hadiah telah berakhir. Setelah menerima pujian dan menandatangani perjanjian pemberian personel, Wu Bugou masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan dia pensiun. Adapun keluarga Ren Yurou, di tengah bunga dan tepuk tangan, mereka turun dari panggung, dan orang-orang di sekitar mereka memandang mereka dengan iri. Mereka bahkan mengira memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Wan Ziliang, sehingga mereka bergegas untuk menanyakan kesehatannya, bahkan berinisiatif untuk memperkenalkan diri, berharap mendapat bagian dari kerja sama kerja di masa depan. Zhang Chunkin sangat menikmati perasaan ini. Janji satu persatu, dengan wajah bahagia. Ren Dongguo ada di sisinya, mengawalnya setiap saat. Adapun Ren Yurou, dia tersenyum dengan buah pir, dan sama sekali mengabaikan Tanaka Sin dan istrinya serta Sun Yongye. Sayang, minumlah. Ye Tianzong mengambil 2 gelas anggur merah dari nampan pelayan yang lewat, menyerahkannya, dan berkata sambil tersenyum, saya berharap pembangunan Teluk Hailong selesai lebih cepat dari jadwal, dan saya berharap ini akan menjadi hit ketika itu mulai dijual. Tentu. Ren Yurou sedikit mengangguk. Hanya karena dia tidak bisa minum, bukan berarti dia tidak minum. Dia mengambil gelas anggur, menabraknya dengan Ye Tianzong, dan mengangkat kepalanya untuk menyesap anggur. Gerakan anggun, rambut panjang menjuntai ke bahu, di bawah lampu sorot di atas kepala, seperti peri turun ke bumi, yang mempesona. Sun Yongye tercengang. Tapi sebaliknya, itu adalah kemarahan yang intens. Biarkan Anda minum, Anda tidak minum. Si idiot membawakan gelas wine, tapi kau meminumnya dengan cepat. Oh sial. Minumlah dengan baik.
Setelah beberapa saat, mabuk itu lebih mengasyikkan. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura tidak bersalah. Sun Yongye mengepalkan tinjunya. Tanakasin dan dua orang di sampingnya masih lega. Melihat ini, Ye Tianzong tersenyum acuh tak acuh, dan terus mengobrol dan tertawa bersama Ren Yurou. Selama dia memiliki waktu luang, dia secara aktif menanamkan rasa percaya diri pada Ren Yurou dan membangun hati yang kuat. Bagaimanapun, proyek Helongwan selesai dan digunakan, yang hanya merupakan langkah pertama dari karir yang sukses. Grup Zongheng lah yang benar-benar membangun kerajaan bisnis dan menjadi fokus kekaguman ribuan orang. Niat awal dari perusahaan ini tidak hanya untuk melawan saudaranya Ye Zongtian, tetapi juga sebagai hadiah yang murah hati untuk istrinya. Pukul 7.55. Masih ada waktu 5 menit sebelum resepsi resmi dimulai. Suasana ruang diskusi yang memanas tiba-tiba pecah. Beri jalan, biarkan semuanya pergi. Suara tergesa-gesa terdengar. Semua orang mencari reputasi mereka, dan ada beberapa orang berjalan menuju gerbang. Satpam di sisi kiri dan kanan membersihkan jalan, dan spesifikasinya cukup tinggi. Sepanjang jalan ke depan, semua orang yang menghalangi jalan berhenti di pinggiran. Di tengah, ada jalan kosong, seolah berjalan di atas karpet merah, sesosok keluar sebagai tanggapan. Gaun malam yang pas, gaya rambut sisir ke belakang yang eksklusif untuk orang-orang sukses, wajah persegi lebar, dan perut besar berminyak, sekilas Anda bisa tahu bahwa Anda luar biasa. Ini Su Huizong, Sudong. Perusahaan investasi Qiming, 2 tahun lalu, masih belum diketahui, tetapi dalam 2 tahun terakhir, telah berkembang pesat, dengan merger dan akuisisi yang gila-gilaan, membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, menghasilkan banyak uang. Petik 2. Sudong ini adalah karakter, dengan pergelangan tangan yang kuat, dan, dengan paha Wan Ziming, berapa banyak proyek yang telah dimenangkannya, dan berapa banyak perusahaan yang telah diakuisisi setelah dikomplot. Jika Wu Bugou adalah orang percaya Wan Ziming, maka Su Ini Huizong adalah putranya sendiri. Itu luar biasa. Ku bilang, kenapa pestanya belum dimulai? Ternyata ini final, dan aku secara khusus memberinya waktu. Disebut bahwa satu orang mencapai Tao, dan anjing itu naik ke surga. Sekarang Su Huizong adalah sosok yang hebat di kota Linceng kita. Istrinya, Ni Su, juga seorang istri kaya yang terkenal di kalangan selebritas. Pasangan ini adalah protagonis mutlak malam ini. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Zhang Chunqin sangat iri, tetapi pada saat yang sama sangat khawatir. Saya baru saja menyinggung Nyonya Su. Saya tidak tahu apakah dia akan menyimpan dendam. Itu semua adalah kesalahan si idiot Ye Tianzong, tidak apa-apa untuk membantahnya, tetapi jika itu menimbulkan masalah, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Ye Tianzong, kulitnya suram, dan bahkan api amarah dengan cepat memenuhi hatinya. Orang inilah, yang disebut paman kedua, yang menipu kakak laki-lakinya dan ingin membunuhnya. Sekarang dia berpakaian seperti anjing, tetapi dia tidak bisa menghapus dosa di tulangnya. Malam ini, biarkan pasangan ini menundukkan kepala dan menyerah. Hai Dongsu. Sudong, tolong pelan-pelan, hati-hati jangan sampai jatuh. Tuan Su, jika ada kesempatan, kita bisa membicarakan bisnis. Semua orang mengangguk dan membungkuk kepada Su Huizong yang datang, menunjukkan rasa hormat yang besar. Ekspresi Su Huizong acuh tak acuh, dan dia hanya mengangguk sedikit. Ketika melewati keluarga Ren Yurou, kecuali Ye Tianzong, 3 lainnya menundukkan kepala. Lagi pula, tepat di pintu, saya memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan istrinya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan membalas. Tapi Su Huizong pada awalnya tidak peduli. Orang-orang ini sedang berlutut saat ini, persis seperti yang dia lakukan pada Wan Ziming saat itu. Kini ia dianggap sukses dan terkenal, tentunya ia juga perlu mencari kepuasan pada orang-orang tersebut. Tetapi, ketika Ye Tianzong lewat dan menatap matanya, Su Huizong berhenti. Itu dia. Saya terkejut. Pada saat yang sama, kemarahan di hatinya tiba-tiba meningkat. Bodoh ini. Hou Fangfang akan benar-benar gila jika dia tidak membantu saat itu. Kemudian dia dapat dengan mudah mendapatkan informasi rahasia bisnis keluarganya. Dan ini juga tugas pamungkas yang dipercayakan Wang Ziming pada dirinya sendiri. Selama dia menyelesaikannya, dia akan bisa menjadi wakil presiden dari asosiasi konstruksi. Berapa banyak keuntungan yang bisa dia peroleh dari posisi gendut ini. Tapi siapa tahu, dikacaukan oleh orang bodoh ini. Untuk apa kau melihatku? Apakah aku punya bunga di wajahku? Ye Tianzong mengatakan sesuatu dengan dingin.
Zhang Chunkin sangat ketakutan sehingga dia hampir melakukan jungkir balik, segera menarik pakaiannya, dan berteriak dengan suara rendah, "Bodoh, apa yang kamu lakukan? Tutup mulut baumu sekarang." Mendengus. Su Huizong tidak banyak bicara, hanya mendengus dingin. Berbalik dan berjalan ke depan. Tempat umum tidak cocok untuk membicarakan keluhan pribadi. Segera, dia datang ke mimbar. Melihat suaminya datang, Nyonya Su langsung percaya diri. Lagi pula, rasa hormat yang dimiliki semua orang yang hadir untuknya telah memberitahu Nyonya Su bahwa malam ini, suaminya adalah tuannya. Bahkan Wan Ziming akan melindunginya. Oleh karena itu, bahkan dengan dukungan Wu Bugou, seekor anjing tua, dia tidak dapat membuat gelombang apapun. Dekat dengan telinga. Berbisik dengan suara rendah. Melihat pemandangan ini, Zhang Chunkin sangat ketakutan. Mungkinkah apa yang saya khawatirkan barusan akan terjadi? Momen. Semuanya, resepsi akan segera dimulai, selanjutnya. Berhenti. Tuan rumah datang ke panggung dan mengumumkan bahwa resepsi akan diadakan. Tapi Su Huizong menghentikannya. Dia mengangkat tangannya dan mengaitkan jari-jarinya. Tuan rumah dengan hormat menyerahkan mikrofon. Ini membuat semua orang terkesiap ketika mereka melihat ini. Ini adalah penerimaan Wan Ziming. Itu akan dimulai, tetapi dihentikan oleh Su Huizong. Entah dia pemberani, atau di depan Wan Ziming, dia telah menjadi saudara laki-laki dan laki-laki, jadi dia tidak boleh ragu. Dan semua orang memilih yang terakhir secara refleks. Tidak ada terburu-buru tentang resepsi. Aku bilang mulai lagi. Semuanya, sekarang aku ingin mengumumkan sesuatu di depan umum. Dengarkan kata-kata Su Huizong. Semua orang terdiam. Sangat mengagumkan. Secara langsung mengganggu kemajuan penerimaan, tetapi keamanan dan staf Wan Ziming, tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Cukup melihat identitas dan statusnya. Dan dia berkata bahwa pasti sangat penting untuk mengumumkan sesuatu. Semua orang menantikannya. Kecuali keluarga Ren Yurou. Istri, Su Huizong ini, apakah dia mendengarkan istrinya dan ingin mengganggu kita? Ren Dongguo khawatir. Pergi. Zhang Chunkin juga gemetaran, mengutuk, jika bukan karena kamu, bajingan yang tidak berharga, apakah kita akan berada dalam kekacauan seperti ini? Ayah, Bu, berhenti berdebat. Ayo kita dengarkan dulu. Ngomong-ngomong, menghadapi pria sebesar itu, kita hanya bisa menundukkan kepala. Ren Yurou juga ingin percaya diri. Tapi tak berdaya, kekuatannya sendiri rendah hati. Menghadapi lawan sama saja dengan memukul batu dengan kerikil. Tentang keluarga ini. Di tengah keingintahuan semua orang, Su Huizong akhirnya bergerak. Dia menunjuk ke samping Ren Yurou dan berteriak, mereka, dengan tangan dan kaki kotor, mencuri mobil mewah. Sekarang, saya baru saja dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Ketika kantor polisi menemukan kebenaran dan memiliki bukti, mereka akan dibawa ke penjara. Tidak hanya itu, mereka bahkan tidak memiliki kartu undangan untuk resepsi malam ini, dan mereka ingin lolos begitu saja untuk tujuan yang tidak murni. Menurut saya, Presiden Wan ditipu oleh mereka. Orang seperti ini sama sekali tidak layak menghadiri resepsi di sini. Ayo, panggil polisi. Tangkap mereka. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.